kita tidak ada henti-hentinya senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas nikmatnya kita dapat melakukan aktivitas. Semogalah aktivitas yang kita lakukan ini dijadikan oleh Allah sebagai tambahan amalan salihan makbulan. Amin. Allahumma. Sahabatku sekalian yang saya hormati, kemarin sudah saya sampaikan termasuk bersyukur kepada Allah adalah bersyukur terhadap datangnya nikmat atau jalur-jalur yang menyebabkan sampainya nikmat kepada kita, sehingga disitulah perlu kita syukuri, perlu kita jaga, sehingga aliran rahmat, aliran nikmat dari Allah senantiasa mengalir deras dengan lancarnya kepada kita sekali. Kemudian yang berikutnya, semogalah kita bisa merasakan kalau itu nikmat. Kalau itu adalah sebuah kenikmatan, kita bisa merasakan itu nikmat. Sehingga kalau kita bisa merasakan itu nikmat, kita akan tambah bersyukur kepada Allah, tambah dekat kepada Allah. Tidak malah kufur nikmat, malah tidak mengingkari, malah menjauhi. Ini kadangkala karena tidak diberikan kemampuan untuk bersyukur, kadang-kadang penyakit yang tumbuh adalah iri. Penyakit yang tumbuh adalah hasad. Kadang-kadang tidak hanya sekedar hasad, ya. Hasad itu kan sudah Allah meletakkan di dalam perlindungan dari hasad dalam Al-Quran itu di dalam susunannya. Itu adalah terakhir. Sebelumnya adalah Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza min syarri hasidin idza hasad. Di situ sebetulnya apa? Ini sebetulnya perhatian betul kepada kita agar kita jangan sampai ketika sudah menguasai ini, sudah paham ini, sudah bisa melaksanakan ini, kadang kita masih merasa kalah gitu loh. Tidak merasa bahwa kita ini mendapatkan rahmat, merasa kalah. Beda dengan perasaan mendapatkan nikmat, rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi merasa kalah dengan yang lain. Sehingga dengan hasad itu ya tamanna zawalan ni'mah an ghairi. Berharap hilangnya nikmat itu dari orang lain. Kadang tidak hanya berharap, tapi juga berbuat sesuatu yang menghilangkan nikmat itu hilang dari orang lain. Di situ pernah saya katakan dulu adalah hasad itu memang dagangan iblis yang paling laris, katanya seperti itu. Ingat dulu itu ya, bahwa dagangan iblis itu yang paling laris. Ketika iblis bertemu dengan Nabi Musa, Nabi Musa itu jalan subuh-subuh, itu ada orang tua kuat sekali. Subuh-subuh itu orang tua itu kuat sekali memikul 4 karung dagangannya. Jadi kayak disalib, jalan disalib itu tidak bisa. Setelah itu dikejar oleh Nabi Musa. Kemudian siapa sih orang tua ini kok cepet banget jalannya? Padahal yang dibawa itu adalah karung berat besar. Kok bisa ini? Akhirnya apa? Setelah itu disalib sama Nabi Musa, ditanyakan, man anta? Anak iblis, Nabi Musa katanya. Tahu namanya, anak iblis. Madalladzi tahmil, apa yang kamu bawa itu? 4 karung dagangan saya. Kok 4 karung sampai 4 karung? Ini satu jenis apa berbagai macam jenis? Ini berbagai macam jenis. Empatnya itu adalah berbagai macam jenis. Ini tiap hari kayak gini. Ini laku keras nih. Nabi Musa katanya, laku keras banyak yang ini.
Jadi marketing yang handal itu. Marketing yang handal. Apa itu? Pertama adalah yang karung pertama itu apa? Itu hasud Nabi Musa. Kok paling banyak itu? Iya, itu yang paling banyak peminatnya. Siapa itu kan? Siapa yang beli hasud itu? Itu malah kebanyakan orang alim, orang berpangkat, orang yang punya kedudukan. Itu yang membeli adalah hasud itu. Kemudian karung kedua ini adzulmu. Yang adzulmu ini kebanyakan pejabat katanya. Kedzaliman ini adalah yang banyak adalah pejabat. Pejabat ini setiap hari, iya setiap hari ini dibeli. Banyak pejabat-pejabat yang cari itu malah pesan kepada saya katanya untuk membelikan kedzaliman itu. Jadi bisa COD katanya, cash on delivery itu katanya. Jadi bisa seperti itu. Yang ketiga adalah al-bukhal, pelit. Ini yang beli adalah banyakan orang-orang kaya. Yang pelit ini yang sering juga diminta oleh orang-orang kaya. Yang keempat ini apa? Ini adalah kecurangan atau tatfif kan? Kecurangan. Siapa ini? Kebanyakan para pedagang pasar. Kemudian juga banyak juga pegawai-pegawai katanya. Karyawan yang juga ikut di dalam membeli kecurangan itu katanya seperti itu. Nah ini 4 dagangan iblis ini laku keras gitu kan. Bagaimana dagangan ini sangat laku keras, yang di situ adalah sampai ya udah kalau gitu ya kemudian dia permisi kepada Nabi Musa, saya akan lanjutkan perjalanan untuk melanjutkan ini. Soalnya banyak yang pesen katanya itu. Jadi disitulah kita berpikir bahwasanya sebetulnya itu adalah dagangan setan yang kita beli. Dagangannya bukan hanya setan, itu ratnya setan, iblis yang sudah berdagang itu, tapi itu banyak yang kita beli. Sahabat sekalian yang saya hormati, dari sini saya ajak bagaimana sahabat-sahabat bisa mensyukuri atas nikmat yang sudah kita terima. Nikmat yang paling besar adalah nikmatul Islam wal iman. Nikmat iman wal Islam itu yang paling besar. Alhamdulillah kita berikan keimanan. Kemudian setelah iman kita masih diberikan guru pembimbing yang tidak hanya membimbing kita pada saat kita menuntut pelajaran, tapi sampai kita keluar masih diberikan bimbingan. Ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas kelebihan dan kekurangannya. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.